Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34, Yesus memberikan pengajaran sekaligus perintah pada murid-muridnya supaya jangan khawatir akan hidup yang menyangkut sandang pangan. Hidup menyangkut tubuh dan jiwa lebih penting daripada makanan dan pakaian. Hidup yang bermakna bukan hanya sampai pada sekedar adanya nafas dalam tubuh di dunia, tetapi menyangkut sampai ke kehidupan kekal. Yesus memberikan gambaran bahwa burung-burung gagak yang sekalipun tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Semua binatang siklusnya sama dengan burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan. Burung gagak adalah salah satu jenis burung yang tidak diburu dan dilarang untuk dimakan. Tuhan menjaga dan memberi makan pada burung gagak, apalagi manusia, pasti Ia akan menjaga dan memelihara. Jangan khawatir berarti manusia harus melepaskan diri dari pikiran dan perasaan takut terhadap segala sesuatu yang belum pasti terjadi, bahwa ada Tuhan yang memelihara. Kekhawatiran tidak bermanfaat, bahkan hanya menciptakan suasana hati lemah dan kemunduran karakter seseorang sekaligus melemahkan iman. Kemudian Yesus mengangkat kehidupan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun diperlengkapi dengan kemegahan dan keindahan yang melebihi keindahan pakaian Raja Salomo. Murid-murid Yesus pun mengenal seluk-beluk bunga bakung, karena jenis tanaman berumbi dan berbunga ini banyak tumbuh di daerah Israel. Yesus mengangkat kehidupan tumbuhan untuk menjadi metafora atau kiasan, bahwa sedangkan tumbuhan seperti juga rumput di ladang yang hanya hidup sehari dipelihara dan didandani oleh Tuhan, apalagi orang percaya, pasti Tuhan lebih mengindahkannya. Tuhan bukan hanya memberikan apa yang dibutuhkan manusia secara jasmani, tetapi juga berkenan memberikan kerajaan itu. Maka janganlah takut. Yesus mau mengarahkan supaya hati dan pikiran murid-murid tidak hanya tertuju pada kepunyaan atau harta yang ada di dunia, tetapi kepunyaan harta yang jauh lebih mulia ada di dalam Tuhan, yang tidak dapat diambil oleh pencuri dan tidak rusak. Sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki harta surgawi. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Sekalipun kita merupakan golongan kecil di tengah-tengah banyak musuh, sebab kerajaan Allah tidak akan kalah. Dan kepada mereka yang mencari kerajaan itu, tentulah diberikan juga kerajaan itu. Kewarganegaraannya diberikan oleh Tuhan. Dalam ayat 33 dikatakan bahwa bermurah hatilah bagi sesama, bertujuan untuk mengumpulkan harta surgawi. Hati dan pikiran yang tertuju pada harta dunia mengobarkan kekhawatiran yang kronis. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati itu adalah pusat segala keaktifan rohani. Membagi berkat dengan sesama yang membutuhkan merupakan ekspresi tiadanya kekhawatiran, tidak takut terhadap masa yang akan datang, dan ini merupakan proses terkumpulnya harta surgawi sehingga pasti hati juga berada di sana. Kebutuhan hidup tidak akan pernah ada habisnya, bahkan semakin meningkat setiap hari. Jika tidak disikapi dengan benar, maka hal ini dapat menimbulkan krisis rohani. Orang yang memiliki banyak harta diserang dengan bahaya ketamakan.
lebih memautkan hati pada kekayaannya. Sementara orang yang hidup berkekurangan menjadi mudah terserang kekhawatiran. Sebagai orang Kristen, tentang apa yang akan dimakan atau pakai merupakan hal sekunder. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, makanan dan pakaian adalah prioritas utama dalam hidup mereka. Orang Kristen harus cerdas membedakan mana yang utama, yang sifatnya kerajaan Allah, dan mana yang merupakan tambahan, yang sekunder. Jika seseorang murid Kristus atau orang Kristen masih khawatir apa yang akan dimakan dan dipakai, itu menunjukkan ketidakpercayaan atau meragukan Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik baginya. Ketika Tuhan menyatakan jangan khawatir, maka pada saat yang sama, Dia menjaga dan memelihara hidup kita di dunia ini, bahkan sampai hidup kekal dalam kerajaan surga. Karena itu, jalani hidupmu bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur bagimu Tuhan, yang mengingatkan kami, agar kami jangan takut, sebab Tuhan berkenan memberikan segala sesuatu yang merupakan kebutuhan kehidupan kami, jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Allah telah menyediakannya bagi kami. Itulah rasa syukur kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, agar kami tetap mempercayakan hidup kami pada pemeliharaan kasih-Mu, sebab Engkau telah memberikan kerajaan bagi orang yang percaya padamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal, kita semua